Pernahkah kalian melihat bendera Korea Selatan? Putih polos. Di tengahnya ada lingkaran merah dan biru. Dan di keempat sudut, ada 4 set garis hitam yang terlihat acak. Sekilas, ini adalah salah satu bendera paling sederhana di dunia. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena, bendera Korea yang dikenal sebagai Taegukgi bukan sekadar lambang negara. Ia adalah ringkasan filosofi hidup, kosmologi timur, dan sejarah sebuah bangsa yang berkali-kali hampir lenyap di telan sejarah. Hari ini, kita akan membongkar tuntas kenapa bendera Korea berbentuk seperti itu, dari akar sejarahnya yang mengejutkan, makna simboliknya yang sangat dalam, sampai kenapa ia tetap dipertahankan hingga kini sebagai pengingat akan pentingnya keseimbangan. Menariknya, selama ratusan tahun, Korea tidak punya bendera nasional. Pada masa dinasti Joseon, Korea adalah kerajaan yang relatif tertutup, sering dijuluki kerajaan pertapa. Hubungan luar negeri sangat terbatas, dan oleh karenanya, tidak ada kebutuhan krusial untuk simbol negara seperti bendera. Bagi orang Korea saat itu, identitas tidak perlu dikibarkan, cukup dijalani. Mereka hidup dalam filosofi yang sederhana dan damai. Namun, semuanya berubah drastis di abad ke-19. Ketika kekuatan asing, mulai dari Jepang, Tiongkok, hingga Barat, mulai mendesak masuk ke Asia Timur, Korea dipaksa membuka diri. Diplomasi internasional meningkat, perjanjian perdagangan ditandatangani, dan tiba-tiba, Korea menghadapi pertanyaan sederhana tapi krusial, jika kami berdiri di panggung dunia internasional, siapa kami? Mereka butuh simbol yang berbicara atas nama mereka. Di tengah krisis identitas dan tekanan asing inilah, Taegukgi lahir. Pada tahun 1882, seorang bangsawan dan diplomat Korea bernama Park Yeong-hayo merancang sebuah bendera. Tapi dia tidak memilih simbol perang, gambar raja, atau senjata. Yang ia pilih justru adalah filsafat alam semesta. Pada tahun 1883, desain ini resmi menjadi bendera nasional Korea, diberi nama Taegukgi. Mari kita bedah setiap elemennya. Latar belakang Taegukgi berwarna putih polos. Ini adalah titik awal yang penting. Kenapa putih? Kenapa bukan warna kejayaan kerajaan seperti emas, atau warna agresif yang melambangkan kekuatan militer? Karena bagi orang Korea, putih melambangkan kesucian, kesederhanaan, kejujuran, dan yang paling penting, perdamaian. Selama berabad-abad, rakyat Korea dikenal sebagai bangsa berbaju putih atau Baegui Minjok. Ini bukan karena kemiskinan, melainkan karena mereka menghargai hidup yang bersih dan sederhana. Putih di bendera Korea adalah pesan jelas. Negara ini berdiri untuk rakyatnya, bukan untuk para elite atau ambisi perang. Ini adalah bendera rakyat biasa. Di tengah bendera, kita menemukan simbol paling terkenal, Taegeuk, lingkaran merah dan biru yang berputar. Sekilas, ia sangat mirip dengan simbol Yin Yang, dan ya, ia berasal dari filosofi yang sama, Taoisme dan kosmologi timur. Merah, atau yang, melambangkan unsur yang aktif, panas, kehidupan, cahaya, dan pembangunan. Sementara biru, atau yin, melambangkan unsur yang pasif, dingin, ketenangan, kegelapan, dan penerimaan. Tapi ini adalah poin krusial yang membedakan Taegukgi dari bendera lain. Yin dan yang bukanlah musuh. Dalam filosofi timur, tidak ada kebaikan tanpa keburukan, tidak ada terang tanpa gelap. Mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Taegeuk mengajarkan bahwa kunci kehidupan, kunci kemakmuran, dan kunci keberadaan adalah keseimbangan. Keseimbangan lebih penting daripada kemenangan atau dominasi. Ini kontras dengan banyak bendera negara lain yang berfokus pada kekuatan atau supremasi. Dan kemudian, ada 4 simbol hitam di sudut bendera yang sering membuat kita bertanya-tanya. Garis-garis hitam ini, yang disebut gui atau trigram, diambil dari kitab I Ching, teks filsafat kuno Tiongkok. Keempatnya melengkapi konsep Taegeuk dengan 4 elemen alam semesta. Di sudut kiri atas, ada Jion, 3 garis utuh, melambangkan langit atau surgawi. Di sudut kanan bawah, ada Gon, 3 garis terputus, melambangkan bumi atau tanah. Di sudut kanan atas, ada Eri, 2 garis utuh mengapit garis terputus, melambangkan api atau matahari. Dan di sudut kiri bawah, ada Gam, garis terputus mengapit garis utuh, melambangkan air atau bulan. Bayangkan, langit dan bumi, air dan api.
Semua ini ada di sana untuk menggambarkan bahwa alam semesta dan seharusnya negara ini berjalan bukan karena dominasi satu unsur, melainkan karena tarian harmonis dari semua kekuatan yang saling bertentangan. Taeguki lahir di tengah krisis, dan tak lama kemudian, ia menghadapi krisis yang lebih besar. Pada tahun 1910, Korea dijajah oleh Kekaisaran Jepang. Taeguki dilarang, diturunkan, dan digantikan oleh bendera Jepang. Tapi justru ketika dilarang, bendera ini menemukan makna sejatinya. Taeguki berubah dari sekadar lambang negara menjadi simbol perlawanan yang membara, simbol identitas yang tidak bisa dihapus, dan simbol harapan akan kemerdekaan. Dalam gerakan 1 Maret tahun 1919, ribuan rakyat Korea turun ke jalan membawa Taeguki, meski tahu risikonya adalah penjara atau kematian. Bendera ini bukan lagi kain, ia adalah nyawa perjuangan. Ia adalah pengikat yang mempersatukan bangsa yang tertindas. Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Korea merdeka. Sayangnya, tak lama kemudian, negara itu terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan memilih mempertahankan Taeguki, simbol sejarah dan filosofi kuno mereka. Sementara itu, Korea Utara memilih membuat bendera baru, mengganti filosofi keseimbangan dengan ideologi revolusi dan simbol kekuatan sosialis. Dua bendera, dua jalan sejarah yang berbeda. Hingga hari ini, Taeguki tetap dipertahankan oleh Korea Selatan. Mengapa? Karena ia bukan simbol rezim yang berkuasa. Ia bukan simbol ideologi sesaat. Ia adalah simbol nilai universal yang melampaui politik. Saat Korea Selatan bertransformasi dari negara yang sangat miskin menjadi raksasa teknologi global dan kekuatan budaya dunia, dari K-pop hingga drama, benderanya tetap sama. Pesan mendasarnya masih relevan, dunia tidak butuh lebih banyak konflik, tapi lebih banyak keseimbangan. Taeguki adalah pengingat visual harian akan harmoni yang harus dicapai antara yang aktif dan yang pasif, antara langit dan bumi, antara hidup dan damai. Jadi, kenapa bendera Korea seperti itu? Karena ia tidak dibuat untuk pamer kekuatan atau menakut-nakuti musuh. Ia dibuat untuk mengingatkan manusia tentang harmoni dan kesederhanaan. Di dunia yang penuh konflik, Taeguki berdiri tenang. Putih, merah, biru, dan hitam. Sederhana, tapi sangat dalam. Kalau kamu suka bahasan simbol tersembunyi seperti ini, jangan lupa subscribe. Tulis di komentar bendera negara mana yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.